Shalom, selamat pagi. Bersama saya Ambarwati Pamungkas. Kita akan menyaksikan info sepekan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bersamaku lewati badai, Yesus bersamaku teduhkan jiwaku. Hanya Engkau Tuhan yang memberi. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik. Setelah selesai ibadah, gereja akan mengadakan pemeriksaan gula darah secara gratis bagi seluruh jemaat. Minimal usia yang bisa dicek adalah 13 tahun ke atas. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin periksa, dipersilahkan tinggal sejenak setelah selesai ibadah. Fellowship Youth akan diadakan setelah selesai ibadah di lantai 2. Bagi anak muda, pastikan kalian datang ya. Fellowship Team Praise and Worship akan diadakan pada hari ini pukul 5 sore di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Ayo kita kembali mengadakan Mezbah Keluarga. Mezbah Keluarga dapat dilaksanakan bersama dengan keluarga, tetangga, ataupun saudara seiman yang terdekat. Rumah doa diadakan setiap hari Rabu pada pukul 11 sampai 12 siang di gereja. Konser doa diadakan pada Ibadah Pondok Daud hari Kamis 14 Maret 2024 pukul 6:30 malam di gereja. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya diadakan pada hari Sabtu 16 Maret 2024 pukul 11 sampai 12 siang di gereja. Ibadah raya diadakan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pada pukul 8 pagi, disertai dengan ibadah anak pada pukul 8:30 pagi di lantai 2. Pastikan datang ya. Fellowship Dewasa Muda akan diadakan pada hari Minggu 17 Maret 2024 pukul 5 sore di gereja. Fellowship Dewasa Muda disertai dengan perjamuan kasih. Kita akan berbagi takjil. Untuk dewasa muda, pembagian takjil minimal per takjil Rp4.000. Uang dapat diserahkan kepada Bapak Nana. Sekolah Minggu akan mengadakan Paskah dan membutuhkan sejumlah telur. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berpartisipasi, dapat memberikan telur minimal 1/4 kilo ataupun sejumlah uang Rp10.000. Pengumpulan telur maksimal minggu depan dapat dikumpulkan kepada Saudari Dinda. Kita akan memulai kembali mengumpulkan tabungan gereja. Tabungan ini diperuntukkan untuk program dan kegiatan gereja di tahun 2024. Adapun pengumpulan tabungan dimulai setiap minggu ketiga tiap bulannya. Seluruh jemaat dimohon aktif untuk menabung minimal 5.000 per orang.
Setiap keluarga atau jemaat single akan mendapatkan satu kartu tabungan. Tabungan dikumpulkan kembali kepada Ibu Krisma atau Ibu Ati. Mari setiap kita berperan aktif agar seluruh program dan kegiatan gereja kita bisa terlaksana dengan baik. Budget rangkaian Paskah 2024 sebesar Rp5 juta. Bagi Bapak Ibu Saudara dapat mulai memberikan dana atau persembahan Paskah melalui tabungan masing-masing atau melakukan persembahan Paskah secara khusus. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gracia Karissa Putri pada tanggal 7 Maret. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekian info pekan ini, tahun 2024 kuat di dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari kita boleh datang ke rumah. Mari kita bersama-sama berdiri. Sebelum mulai kita akan baca satu ayat Mas. Kita akan baca bersama-sama ayat Mas pada pagi hari ini dalam Matius 21 ayat 22. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali. Saatnya kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan fokuskan mata hati kita kepada Tuhan. Kita akan menyanjung Dia, akan menyembah Dia, mengagungkan Dia. Kita akan memuja Dia, karena hanya Dia yang layak kita sembah dan kita sanjung. Diri di tengah
sembah dan puji penuhi tahta. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Diri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Diri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji. Sembah dan puji. Haleluya. Yesus adalah sembah Dia. Penuhi tahta. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Haleluya Tuhan, kami menyuci-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mau sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Raja kami, Kau Tuhan kami yang layak disembah.
besar setiamu, besar kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus yang kami agungkan selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi-Mu, syukur hanya bagi-Mu. Oh, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya lama-lama sikit, ya lama sikit, ya lama-lama sikit, kaya lama-lama sikit, ya lama-lama sikit, ya rapat kaya lama-lama sikit, ya lama sikit, lama sikit. Terima kasih, terima kasih. Oh, ya lama-lama sikit, kaya terima kasih. Ya lama-lama sikit, kaya lama sikit. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sembah dan puji-Mu hitahkan. Sembah dan puji-Mu hitahkan. Sembah dan puji-Mu hitahkan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji-Mu hitahkan. Sembah dan puji-Mu hitahkan. Sembah dan puji-Mu hitahkan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji-Mu hitahkan. Sembah dan puji-Mu hitahkan. Sembah dan puji-Mu hitahkan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji-Mu hitahkan. Mu hitahkan. Sembah dan Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji-Mu hitahkan. Sembah dan puji-Mu hitahkan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami
kami siap memuji, meninggikan Engkau, dan kami mau memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, kita akan berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, ya berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, lanjutkan hati kami percaya Tuhan untuk kami terus memuji Engkau dan menyembah. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bumi bergoncang, gunung
gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Haleluya Tuhan, kasih-Mu takkan pernah pergi dari kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan hanya padamu. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Aku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama katakan, aku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kami undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Ya, adik-adik nyanyi ya. Besar tapi aneh, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya,
kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus kami serah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Kita akan saatnya doa syafaat. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa sekali Yesus, tetap Yesus, karena kami tahu hanya di dalam tangan Tuhan, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Dan pengharapan kami kepadamu tidak pernah sia-sia, tidak pernah hilang, karena Engkau yang sudah menebus dosa-dosa kami, Engkau yang sudah mengampuni, melayakkan hingga kami boleh diangkat menjadi anak-anak Tuhan untuk diselamatkan. Satu hal yang membanggakan bagi kami, saat ini kami sudah menjadi milik Tuhan, dan kami bersyukur buat pagi yang indah di mana kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, pemilu boleh berjalan, pemilu boleh dilaksanakan dengan damai, dengan aman, dan kami hanya menunggu apa yang Tuhan kehendaki ke depan, siapa yang akan Tuhan tetapkan. Biarlah Tuhan akan memberkati Bawaslu, KPU yang sedang menyelesaikan tugasnya, sehingga siapapun yang akan Tuhan tetapkan, kami akan tetap mendukung, kami tetap berdoa. Biarlah Tuhan yang terus akan memakai, melengkapi, menyempurnakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga negeri ini terus ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Pagi hari ini secara khusus kami menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan jajaran para elit yang ada di atas dari pusat sampai daerah. Kami menyerahkan kepala-kepala pemerintahan dari pusat sampai ke kota-kota yang paling kecil. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan, seluruh tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka boleh mengerjakan di dalam pertolongan dan hikmat yang dari Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Jokowi, Tuhan juga akan memberkati sehingga boleh menyelesaikan masa tugasnya dengan baik oleh karena tuntunan dan pimpinan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh lembaga negara, kami berdoa untuk TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Densus 88, Badan Intelijen Negara, KPK, KPU, Bawaslu. Bahkan kami berdoa untuk seluruh lembaga-lembaga negara, kiranya Tuhan juga akan memberkati dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan tanggung jawab Tuhan yang bebankan kepada mereka dengan hikmat yang dari Tuhan untuk membawa negeri ini semakin diberkati oleh Tuhan. Dan segala bentuk roh perpecahan, segala bentuk roh pertikaian, kepentingan diri sendiri, roh ketamakan kami tolak di dalam nama Yesus. Biar damai sejahtera lawatan Tuhan boleh melimpah-limpah atas bangsa Indonesia, sehingga hujan bertobatan boleh terjadi. Bangsa ini menikmati lawatan dan jamahan Tuhan, sehingga kami yang tinggal di negeri ini boleh terus menikmati anugerah pemeliharaan Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami juga berdoa untuk Kota Salatiga, kami berdoa untuk BKKS. Berkati seluruh program kota sepanjang tahun ini. Berkati Bapak Pejabat Wali Kota dengan jajaran pemerintahan daerah dengan hikmat-Mu, sehingga seluruh program kota boleh dijalankan dengan sebaik-baiknya atas pertolongan Tuhan. Begitu juga BKKS yang Tuhan percayakan untuk mempersatukan hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Salatiga. Biar Tuhan akan memberkati, memakai, melengkapi, sehingga hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Salatiga boleh semakin diberkati, dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Berkati seluruh program BKKS sepanjang tahun ini, sehingga seluruh program kerja terlaksana hanya oleh karena kehendak Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk GBI yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kami bersyukur boleh bernaung di dalam lembaga
Gereja Bethel Indonesia yang Tuhan berkati. Kiranya Tuhan juga terus memberkati kepengurusan dari pusat sampai daerah, dimanapun GBI ada. Biarlah tangan Tuhan terus kedangkan, Tuhan terus memberkati, Tuhan melengkapi, memakai, sehingga melalui Gereja Bethel Indonesia boleh banyak jiwa diselamatkan, boleh banyak jiwa terpelihara, boleh banyak jiwa dilayani, dan hamba-hamba Tuhan yang bernaung di dalamnya boleh bergandengan tangan untuk mengemban, melaksanakan amanat agung yang dari Tuhan. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa untuk gereja lokal di mana kami bernaung, GBI Ebenezer. Kiranya Tuhan juga memberkati dari Bapak Ibu Gembala Denny Wijaya dengan istri, Bapak Ibu Kris dengan istri, Bapak Ibu Tony Titus dengan istri, Ibu Lydia Lo dengan seluruh yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan, baik itu penerima tamu, kolektan, para pendoa, pelayan perjamuan kudus, guru-guru sekolah minggu, pengurus kaum pria, kaum wanita, remaja, pemuda, diberkati, dilengkapi oleh Tuhan. Bahkan yang melayani dari pemain musik, singer, leader, Tuhan terus pakai, lengkapi dengan kuasa dan urapan-Mu, sehingga pelayanan mereka boleh menyenangkan hati Tuhan dan berdampak bagi yang dilayani, menjadi kekuatan, penghiburan bagi yang dilayani, dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka di sehari-hari di mana mereka Tuhan tempatkan, baik di sekolah, di tempat pekerjaan, di dalam mereka berumah tangga. Beri hati yang takut akan Tuhan, mampukan untuk mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kehidupan mereka berdampak untuk lingkungan, berdampak dimanapun mereka berada. Mereka boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, dan pada akhirnya kehidupan mereka boleh menarik jiwa-jiwa baru untuk boleh datang ke tempat ini untuk diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk kebutuhan finansial gereja kami sepanjang tahun ini. Tuhan, sumber dari berkat yang kami harapkan yang akan mencukupkan segala kebutuhan gereja kami. Bahkan untuk kelanjutan renovasi gereja, kami percayakan semuanya dalam pengaturan tangan Tuhan. Untuk kebutuhan multimedia yang masih kami butuhkan, kami juga percayakan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau adalah sumber dari segala berkat yang kami harapkan. Kiranya harapan kami kepada Tuhan tidak pernah sia-sia, Engkau yang akan mewujudkan. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang terus berharap kepada Tuhan untuk dipulihkan kesehatannya. Kami menyerahkan khususnya Mbak Rum. Kami bersyukur Tuhan menolong di dalam operasinya. Biarlah untuk kelanjutan kesempurnaan kesehatannya kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Titus Joko. Kami juga berdoa untuk keponakan kami Sri yang ada di Bogor. Kami berdoa untuk Ibu Lydia Ari. Kami berdoa untuk Ibu Rince. Berdoa untuk Pak Heri. Berdoa untuk Pak Sukijan yang terus rindu untuk dipulihkan. Kami percaya pengharapan kami kepada Tuhan tidak pernah sia-sia, karena Kau adalah Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang akan melembutkan, membajak hati kami, menyiapkan hati kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, kami bukan hanya menjadi penyimak, kami dengan pertolongan Roh-Mu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu yang dari surga, kekuatan, kemampuan, hikmat yang dari Tuhan, sehingga setiap kami yang duduk di tempat ini tidak seorang pun yang tidak diberkati, karena Tuhan siap untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan dengan firman Tuhan, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan imani bahwa janji Tuhan itu tidak akan pernah terlambat di dalam kehidupan. Katakan bahwa janji Tuhan seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk menyinari kehidupan dunia ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu
Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jemaat, kami mohon persilakan berdiri, kita pujikan pujian ini dengan segenap hati. Kita katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalamkah janji-Mu. Oh, haleluya Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam katakan sekali lagi, janji-Mu seperti fajar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. dan ku tahu betapa dalam, Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. dan ku tahu betapa dalam, Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. haleluya. Kami tahu Tuhan betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Setiap kita menikmati kasih Tuhan, mari kita naikkan pujian, pujian pengagungan bagi Dia. Sebab Yesus baik,
Engkau sangat baik, hati kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Terima kasih haleluya, 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 haleluya. syukur hanya bagimu. Haleluya. Oh, di arawasi, di arawara, syandara, syakara, buara. Lawala-wala ya. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan kepadamu pagi hari ini. Kami hanya dapat memberikan pujian syukur kami kepadamu. Kami tak dapat membalas besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Pagi hari ini Yesus, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau bawa kepadamu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena hanya firman-Mu itu yang memberikan kami kekuatan. Hanya firman-Mu yang sanggup memberikan kami sukacita dan sejahtera Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami perlu firman-Mu lebih lagi Yesus. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami siapkan hati kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Berkati kami pagi hari ini. Urapi setiap kami ya Roh Kudus. Kami minta Engkau mengajar kami Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, apa kabarnya? Salam sejahtera buat kita semua, amin, luar biasa ya. Pertama-tama saya mewakili istri saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada khususnya kepada Bapak Gembala ya, Bapak Ibu Gembala, Tante Lydia Lo, juga tim pendoa syafaat di tempat ini, dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mendukung doa dan support kepada keluarga kami. Kami tidak dapat membalasnya, kiranya kasih Tuhan saja, berkat Tuhan yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu di tempat ini. Terima kasih, haleluya. Nah, tema pada bulan ini berbicara tentang iman ya. Strong in faith, kuat di dalam iman. Untuk memahami apa itu iman, hal yang sangat menarik adalah kita harus mengalami iman itu sendiri. Amin. Amin. Tidak perlu kita banyak definisi. Oh, iman itu seperti ini. Oh, firman itu seperti itu. Tidak. Tetapi hal yang sangat menarik jikalau kita sendiri mengalami yang namanya iman itu. Amin. Karena ketika kita mengalami iman itu sendiri, maka kita akan dikuatkan. Kita akan diteguhkan, kita akan kokoh. Karena iman yang kita percayai, itu yang menguatkan kita. Makanya oleh sebab itu, iman itu harus kita alami. Bukan kata orang, bukan apa yang kita dengar. Tetapi iman itu harus kita alami sendiri. Setiap kita memiliki masalah, setiap kita memiliki persoalan masing-masing. Nah, di balik persoalan masalah itu, mari kita masuk di dalam iman. Kita harus hadapi persoalan kita, masalah kita itu dengan iman. Kalau di dalam Alkitab, definisi iman itu kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat.
Jadi kalau kita ingin mengharapkan sesuatu, kita harus memiliki iman terlebih dahulu. Sebelum sesuatu itu nampak, kita harus memiliki iman. Itulah iman ya. Definisi iman sangat simpel sekali. Jadi iman itu sesuatu yang belum kelihatan ini, belum kelihatan. Tapi kita percayai, itu adalah iman. Akan terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Nah, Tuhan mau kita melihat ya, judul saya ingin memberikan judul di sini, beriman meski tak melihat. Kita baca dulu firman Tuhan ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Saya akan membaca dengan cepat buat kita semua. Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, orang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang di situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas luka pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya," kata Thomas ya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di sini judulnya beriman meskipun kita tidak melihat. Meskipun kita belum mengalaminya, kita tetap percaya. Amin. Itulah yang iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita melihat bahwa iman adalah hal yang progresif, artinya berubah mengarah kepada yang lebih baik ya, berkembang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Iman tidak merupakan barang yang jadi, yang tinggal digunakan, melainkan berproses dalam pertumbuhannya. Jadi Tuhan mau bahwa iman kita itu bertumbuh, terus menerus bertumbuh, karena iman Kristen itu dinamis. Iman Kristen itu dinamis, bukan statis. Kalau statis itu seperti karet ya, seperti karet, dia diam di tempat, tidak pernah berubah dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mau iman kita itu bertumbuh. Kalau di sana dikatakan iman bertumbuh, berarti iman orang percaya, orang Kristen juga bisa tidak bertumbuh atau kerdil. Dengan kata lain, iman orang percaya bisa hilang. Iman orang percaya bisa hilang. Makanya banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mereka melepaskan iman mereka hanya untuk hal-hal yang menurut dunia itu penuh kenikmatan. Mereka berani melepaskan iman mereka hanya untuk apa? Jabatan, untuk kekayaan, untuk selingkuhan. Lagi heboh ya sekarang ini, untuk selingkuhan dan lain sebagainya. Mereka bisa melepaskan iman mereka untuk hal-hal materi di dunia ini. Makanya iman itu perlu dijaga, iman itu perlu dipupuk, iman itu perlu bertumbuh di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya iman kita bisa menjaga hidup kita ini tidak kehilangan keselamatan. Amin. Karena iman itu berbicara tentang keselamatan. Kalau kita melepaskan, menanggalkan iman kita, berarti kita menanggalkan keselamatan kita. Luar biasa. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus,
ayat yang paling saya sangat senangi sekali. Di dalam pelayanan saya selalu mengingat ayat ini. Firman Tuhan katakan, sekalipun kamu memperoleh seluruh dunia ini, jikalau kamu kehilangan nyawamu, dengan apakah dapat digantikan? Luar biasa, amin. Luar biasa sekali. Jadi sekalipun kita memiliki segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, tetapi jikalau keselamatan kita hilang, tidak dapat gantinya. Keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Oleh sebab itu jangan pernah meninggalkan kasih Yesus. Jangan kita pernah meninggalkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Karena jalan satu-satunya keselamatan ada di dalam Kristus. Dunia tidak dapat menggantikan keselamatan. Dunia tidak dapat menggantikan keselamatan kita. Hanya di dalam Kristus sajalah satu-satunya jalan kita untuk mencapai surga. Oleh sebab itu, orang Kristen harus memiliki iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 6, firman Tuhan katakan, tanpa iman apa? Tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, setiap kita yang datang pagi hari ini, kita datang dengan iman, amin. Sebab firman Tuhan katakan, tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Tuhan. Jadi setiap orang percaya, saya, Bapak Ibu di tempat ini, kita beribadah kepada Tuhan. Kita memiliki iman, kita memiliki pengharapan, memiliki iman di dalam Kristus. Kedewasaan iman tidak ditentukan dari usia kekristenan kita. Mungkin kita umur kekristenan kita sudah 40, 50 tahun, tidak. Jadi kedewasaan iman itu ditentukan bagaimana kita menjalankan iman itu, amin. Bagaimana kita bisa menjalankan iman itu ketika kita menghadapi masalah, krisis ekonomi, krisis kesehatan. Wah, ada krisis kesehatannya. Bagaimana kita bisa menjalankan iman kita itu? Itulah kita lihat bahwa kedewasaan iman itu dilihat dari kita menghadapi masalah, amin. Seberapa kita mengandalkan Tuhan, seberapa kita percaya kepada Tuhan. Itulah yang menentukan seberapa dewasa iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya 2 minggu menemani istri di rumah sakit. Masih teringat sekali saya keadaan di rumah sakit itu seperti apa ya. Ketika saya mengantar ke IGD, banyak orang mengantri di sana. Mereka mengantri untuk mendapatkan kamar dan lain sebagainya. Penuh penderitaan. Ada mereka berteriak-teriak kesakitan, sakit. Kemudian apa? Haus, minta minum. Saya duduk terdiam, saya melihat Bapak itu sungguh sangat penderitaannya sangat-sangat menyedihkan sekali. Tidak ada keluarga yang membesuknya, menjaga Bapak itu sendirian. Penuh dengan darah di perutnya. Saya tidak tahu dia menderita sakit apa ya. Saya hanya mendengar sekilas ada ulat di perutnya. Ngeri sekali. Saya teringat, saya melihat keadaan Bapak itu, saya teringat kisah-kisah Raja Harus ya. Ketika Raja Harus mati, dia diperhadapkan orang kaya, ketika itu merasa kehausan, haus. Saya melihat dan saya pernah mendengar kesaksian dari Pastor Philip ya, pernah dibawa Tuhan ke neraka. Seperti itu saya menangkap, seperti itu gambaran neraka. Neraka yang luar biasa. Siang malam mereka meratap kesakitan. Karena dosa mereka menatap kesakitan, panas, sakit, haus dan lain sebagainya. Saya tidak tahu. Sungguh sangat banyak sekali penderitaan di IGD itu banyak. Mereka bergumul masing-masing. Istri saya pun siap menghadapi meja operasi dan lain sebagainya ya. Tetapi satu hal, saya memiliki iman. Saya memiliki kepercayaan
di mana saya sudah, seperti yang saya katakan, saya sudah melatih diri saya, iman saya. Sejak saya muda di dalam pelayanan, Tuhan terus melatih iman saya, menumbuhkan iman saya setiap hari. Karena persoalan pergumulan hidup kita itu tidak berakhir, amin. Sebelum nafas kita diambil oleh Tuhan, hidup kita masih terus berproses. Kita harus menjaga terus iman kita, percaya kita. Saya tidak menganggap bahwa saya kuat. Setiap kita tidak sempurna. Mungkin kita sedang nanti ke depannya menghadapi batu ujian yang begitu berat. Tetapi kita harus terus setiap hari melangkah terus maju dengan iman. Disitulah kita akan semakin dewasa di dalam iman, amin. Kedewasaan itu kita akan melihat setiap masalah, persoalan, mungkin kelemahan, sakit, penyakit itu menurut iman kita, iman percaya kita. Bahwa apapun yang terjadi, saya yakin dan percaya Tuhan tetap sama. Tuhan akan mengerjakan jauh lebih banyak daripada apa yang saya doakan, apa yang saya harapkan. Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menyembuhkan, dan Tuhan akan menyelesaikannya di atas meja operasi. Itu yang saya yakini ya. Nah, di sini saya akan mengajak kita melihat ada 4 tipe atau kelompok orang. Yang pertama, ada orang yang percaya karena melihat. Orang percaya, mereka menjadi percaya ketika mereka melihat mujizat. Mereka merasakan kesembuhan, mereka diberkati Tuhan, akhirnya mereka percaya. Ini kelompok orang-orang ini adalah kelompok murid-murid Yesus ya. Saya ingin memberikan mengelompokkan bahwa murid-murid Yesus pada waktu itu mereka setiap hari bersama dengan Yesus, bersama-sama melihat apa yang Yesus kerjakan. Yesus banyak melakukan mujizat. Yesus menyembuhkan banyak orang pada waktu itu. Yang lumpuh berjalan, kemudian yang bisu berbicara, yang buta melihat, kemudian yang mati dibangkitkan. Banyak sekali mujizat yang Yesus kerjakan. Bahkan Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Karena saking hebatnya kesaksian ini dicatat di keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini kesaksian yang luar biasa dan dilihat oleh banyak orang. Bahwa mujizat yang Yesus kerjakan itu luar biasa. Sehingga apa? Mereka percaya karena mereka melihat. Nah, saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah, amin. Dulu, sekarang, bahkan selamanya kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Demikian juga yang dialami ketika seorang perempuan. Saya selalu tertarik sekali cerita iman dari seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Luar biasa sekali. Kalau berbicara iman, pelajarilah daripada seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Mengapa saya katakan imannya itu luar biasa sekali? Saudara bisa bayangkan selama 12 tahun dia menderita pendarahan. Setiap saat pendarahan terjadi. Bapak Ibu bisa nangkep ketika sebelum istri saya menghadapi operasi, dia sedang datang tamu. Datang tamu tahu ya, datang bulan seperti itu ya. Banyak yang keluar darahnya. Dan tubuhnya menjadi lemas. Sebelum masuk di dalam tindakan operasi kan 1 minggu diobservasi, darahnya diambil, dicek, ternyata HB-nya menurun. Harusnya minimal 10. Tetapi istri saya 9. Besoknya 9,6, besoknya 9,6. Waduh. Tidak bisa operasi harusnya ya, tidak bisa operasi. Dan kemudian saran dari dokter akhirnya harus dikasih donor darah, dikasih minimal 2 kantong. Pada malam hari sebelum dioperasi, akhirnya dimasukkan 1 kantong darah, cuma 1 kantong saja katanya. Kemungkinan 1 kantong lagi nanti pas tindakan operasi seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan,
Itu cuma beberapa hari loh, istri saya mengalami pendarahan, begitu lemah, begitu lemas dan lain sebagainya. Bisa kita bayangkan, perempuan ini menghadapi pendarahan 12 tahun. Sungguh sangat menyiksa sekali, sangat sakit sekali, sangat lemah sekali fisiknya. Bahkan apa firman Tuhan katakan? Hartanya habis, semua hartanya habis. Dia mencari pengobatan di mana-mana. Dia mencari orang-orang pintar pada waktu itu. Tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan perempuan ini. Harta habis, semuanya habis. Tidak ada lagi daya, tidak ada lagi usaha. Semuanya sia-sia. Tetapi ketika dia mendengar Yesus menyembuhkan banyak orang, dia mulai percaya. Kemudian dia mencari Yesus. Iman yang luar biasa. Begitu banyak orang mengerumuni Yesus pada waktu itu. Iman perempuan ini hanya berkata, asal ku jama ujung jubah Yesus, artinya ujung jubah Yesus, aku akan sembuh. Luar biasa. Perkataan iman dari seorang perempuan yang belum pernah melihat apa yang Yesus lakukan. Dia datang dari jauh. Tetapi dia melangkah, dia percaya. Asal ku jama ujung jubah Yesus, aku akan sembuh. Ketika dia melakukan hal itu, ada kekuatan. Yesus katakan ada kekuatan yang keluar dari tubuh Yesus. Yesus merasakan. Kemudian Yesus berkata, siapakah yang menjamah aku? Kemudian murid-murid Yesus berkata, begitu banyak orang yang mengerumunimu Yesus, pasti ada orang yang menjamah engkau, memegang engkau. Karena begitu banyak orang kan tidak bisa diketahui. Tetapi Yesus tahu. Yesus hanya ingin memberikan pertanyaan supaya wanita itu mengaku. Kemudian itu wanita itu pun mengaku bahwa aku yang telah menjamah ujung jubahmu dan sekarang aku sudah sembuh. Luar biasa sekali. Dari cerita ini iman seorang perempuan yang luar biasa. Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkanmu. Amin. Imanmu telah menyelamatkan kamu. Sehingga apa? Sehingga perempuan ini pun bukan saja memperoleh keselamatan, tetapi dia memperoleh kesembuhan. Amin. Seberapa banyak kita yang saat ini sedang mengalami kelemahan, sakit penyakit, datang kepada Yesus dengan iman. Kita harus mengaktifkan iman kita. Kita harus melakukan iman itu, melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Percayalah bahwa iman itu yang akan menyelamatkan kita, menyembuhkan kita. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, melihat dan tidak percaya. Ini adalah kelompok imam-imam, orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang pandai pada waktu itu. Mereka sangat mengerti kitab Taurat. Mereka sangat pandai sekali. Tetapi apa? Mereka melihat apa yang Yesus kerjakan, mujizat yang Yesus lakukan dan lain sebagainya. Mereka tahu semuanya, tetapi mereka tidak percaya. Karena apa? Karena mereka mengeraskan hati mereka, menolak kebenaran. Tidak salah kalau hari-hari ini banyak orang-orang yang pintar, ahli-ahli teolog menggunakan pikiran mereka. Mereka menganggap, ada sebagian orang menganggap bahwa mujizat itu hanya masa lalu. Mujizat itu cuma masa lalu. Mujizat itu mereka tidak mempercayai yang namanya kesembuhan ilahi dan lain sebagainya. Tidak salah. Sama seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka paham kebenaran, tetapi mereka menolak. Mereka menutup hati mereka untuk kebenaran yang terjadi pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat kisah ini pun pernah terjadi pada zaman Musa ya. Saya mengingat, saya tarik ke belakang. Kisah ini pun pernah terjadi pada zaman Musa. Ketika Musa menghadap Firaun pada waktu itu. Tuhan sudah menurunkan banyak tulah. Tulah pertama, tulah kedua dan lain sebagainya. Air menjadi darah. Kemudian apa? Katak, nyamuk, lalat
berikat dan lain sebagainya, penyakit sampar. Tetapi Firaun, di sana dikatakan, firman Tuhan katakan, Firaun mengeraskan hatinya. Dia menolak setiap hal-hal yang luar biasa terjadi pada waktu itu. Dia menolak. Jangan sampai kita menjadi kelompok yang kedua. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen, mereka lebih menggunakan logika. Ada itu sains. Mereka mempercayai tentang ilmu kedokteran saja dan lain sebagainya. Saudara percaya sama saya. Dokter, alat medis itu merupakan hanya sarana Tuhan saja. Ada banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh ahli-ahli medis kedokteran. Semua dokter angkat tangan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita memiliki iman, Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin. Amin. Banyak kesaksian-kesaksian yang kita dengar dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Asal kita memiliki iman. Firman Tuhan katakan, asal kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kita dapat memindahkan gunung. Amin. Kita dapat memindahkan gunung. Kita dapat berkata, hai gunung berancaklah. Itu perkataan iman. Amin. Jangan kita berkata, hai penyakit pergi. Hai gunung pergi. Tidak. Tetapi iman itu katakan dengan percaya. Hai gunung berancaklah. Sama ketika Yesus menghardik angin topan di danau. Yesus katakan diam. Maka angin badai itu pun menjadi teduh, diam. Perkataan iman itu percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Hal itu akan kita alami. Mengapa orang Farisi sangat menentang Yesus? Karena mereka mempunyai natur atau sifat sombong. Mereka sangat membenci kebenaran. Orang-orang yang saya katakan ahli-ahli imam ini, ahli-ahli kitab, mereka itu memiliki sifat yang sangat sombong sekali. Mereka menganggap, wah Yesus datang ingin menggantikan posisi para imam pada waktu itu. Orang-orang Farisi itu mencintai status. Mereka ingin mempertahankan status, kemudian nafkah atau mata pencarian mereka. Sehingga dengan keras mereka menolak Yesus. Mereka menolak dan menentang Yesus. Mereka menutup hati mereka. Padahal mereka sudah melihat apa yang Yesus kerjakan. Begitu banyak mujizat, tetapi mereka tidak percaya. Yang ketiga, tidak melihat dan tidak percaya. Kalau kita melihat tadi, ini merupakan gambaran daripada Thomas. Thomas yang tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit dari kematian. Ketika saudara-saudara yang lain datang, mereka berkata kepada Thomas bahwa mereka sudah berjumpa dengan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Kubur Yesus kosong dan lain sebagainya. Thomas tidak percaya. Thomas katakan di sana di ayat ke-25 di sana dikatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dengan kata lain, Thomas tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh saudara-saudara yang lain. Sebelum dia melihat sendiri Yesus hadir di depan mukanya, seperti itu ya. Artinya Yesus harus berdiri di depan mukanya. Kemudian dia akan mencucukkan tangannya kepada tangan yang bekas paku dan lambung yang berlubang. Nah, gambaran ini adalah orang yang hanya ingin melihat mujizat lebih dahulu, baru dia percaya seperti yang saya katakan. Ini kalau kita melihat ya, orang-orang biasanya banyakan orang-orang dari kaum Kedar ya.
orang-orang kaum Kedar itu kan, kalau berapa banyak kita menyampaikan firman, mereka tidak akan percaya. Sebelum mereka melihat, sebelum mereka menyaksikan, sebelum mereka merasakan kesembuhan, sebelum mereka mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, mereka tidak akan percaya. Jadi sangat berat sekali ya untuk menginjili mereka dan lain sebagainya seperti itu ya. Mereka harus melihat seperti Thomas ini. Sebelum aku mengalami, sebelum aku melihat, sebelum aku menyaksikan, aku tidak akan percaya. Nah, kelompok ini lebih mengutamakan mujizat, kesembuhan lebih dulu. Tetapi kalau kita melihat yang keempat ya, percaya meski tidak melihat. Di ayat ke-29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini adalah gambaran siapa? Kita saat ini ya. Yang dimaksud Tuhan Yesus adalah orang-orang percaya. Saya, Bapak Ibu, semua orang-orang yang tidak hidup di zamannya Yesus. Karena kita tidak melihat langsung karya Yesus. Kita tidak melihat langsung mujizat yang Yesus kerjakan. Kita hidup di zaman saat ini. Kita percaya walaupun kita tidak melihat. Amin. Itulah yang disebut berbahagia. Yesus berkata kepada saya, kepada Bapak Ibu di tempat ini, berbahagialah kita yang tidak melihat namun kita percaya. Itulah yang disebut iman. Mengapa kita ada di tempat ini? Kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita percaya nanti suatu waktu Tuhan panggil kita, kita masuk surga. Itu namanya iman, amin. Belum kita alami, tetapi kita percaya. Iman kita berkata. Seperti itu ya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Saya bersaksi sedikit tentang istri saya ya. Saya melewati begitu banyak hal-hal yang terjadi di rumah sakit, saya sendiri menyaksikannya. Begitu banyak, dari IGD kemudian masuk pondok 1 minggu, kemudian menjalankan operasi, ya secara manusia, dek, itu wajar ya. Saya juga mengalami, saya bukan Superman, tidak. Saya juga mengalami, cuma mungkin yang menjadi perbedaan, saya mengandalkan Tuhan. Saya tetap kuat, saya menguatkan, seperti firman kata, saya menguatkan hati saya, percaya saya kepada Tuhan. Saya tetap mengandalkan Tuhan pada waktu itu. Nah, ketika masuk ke ruang operasi, saya tidak menemani ya. Dan setelah selesai operasi, saya dipanggil dan istri saya dimasukkan ke dalam ICU selama 2 malam kalau tidak salah ya, 2 malam atau 3 malam masuk ICU. Karena supaya di dalam pengawasan seperti itu ya, kata dokter yang bedah itu dikatakan bahwa istri Bapak dimasukkan ke ICU supaya lebih di dalam pengawasan, lebih diawasi seperti itu ya. Karena operasinya tuh termasuk operasi berat ya di leher ya. Nah, setelah masuk di ICU saya diceritakan panjang lebar hal-hal yang tidak mengenakan ya. Ini Bapak resikonya seperti ini, nanti kalau misalnya keadaan istri drop, nanti dipasang selang masuk ke dalam mulut sampai ke paru-paru. Kemudian kalau seandainya drop lagi dalam keadaan sekarat, nanti dilakukan detak jantung manual itu, dipencet-pencet seperti itu ya. Itu darurat Pak katanya. Jadi Bapak harus siap, tanda tangan ini Pak surat. Saya tanda tangan sampai 5 lembar. Wah, luar biasa sekali. Tapi satu hal yang luar biasa kata dokter itu ya, istri Bapak kuat. Tidak perlu harus memasang selang sampai ke paru-paru, cuma sampai di hidung saja. Dan akhirnya ya saya kemudian menyerahkan, saya mempercayakan di ruang ICU itu perawatan yang lebih intensif ya, dan lain sebagainya. Nah, banyak pengalaman, mungkin istri saya juga mengalami pengalaman yang seperti itu ya. Saya juga mengalami hal yang berbeda.
Saya pada waktu menunggu di ICU kan tidak bisa masuk di dalam. Jadi saya tunggu bersama keluarga-keluarga yang lain di ruang ICU. Ada seorang bapak itu, dia juga pada waktu itu istrinya sedang dioperasi bypass jantung. Bypass jantung dioperasi selama kurang lebih 5 jam. Nah, setelah dioperasi bypass itu, keadaan istrinya ini belum sadar, belum siuman. Jadi dia belum sadar. Dan ketika keluarga mereka besuk, ibu istrinya ini belum sadar. Dan ketika mereka melihat keadaan istri ini pun semakin ngedrop kembali, akhirnya diambil keputusan untuk mompah manual ya. Sampai 5 orang, dia bercerita kepada saya, bapak itu bercerita kepada saya, sampai 5 orang gantian memompa jantung itu supaya berdetak kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah dipompa-pompa, detak jantung itu pun muncul. Tetapi satu hal yang terjadi pendarahan. Wah, luar biasa sekali. Terjadi pendarahan, akhirnya harus dioperasi kedua. Jadi bapak itu bercerita dengan sedih sekali ya, sambil dia berdoa. Mereka satu keluarga berdoa. Ada anaknya juga dari meninggalkan imannya mungkin ya, saya katakan, saya melihat dia sembahyang dan lain sebagainya. Tetapi keluarga yang lain mereka berdoa bersama-sama. Mereka berdoa, bapak ini saya lihat sungguh-sungguh sekali. Orang Kupang, tetapi dia menikah sama orang Jawa ya. Dia berdoa sungguh-sungguh dan dia menyaksikan ketika terjadi pendarahan itu, akhirnya dioperasi kedua. Bapak itu berkata bahwa operasi pertama dinyatakan gagal. Luar biasa, deg-deg menangis bapak itu. Dia terus berdoa. Setelah malam itu dia dilakukan operasi kedua. Akhirnya selesai sampai pukul berapa saya kurang tahu ya. Antara 11 sampai 12 itu selesai operasi. Dan ibu ini pun tetap belum sadar. Sampai besok belum sadar. Tetapi denyut nadinya sudah normal, sudah bagus dan lain sebagainya. Saya bersaksi juga dengan bapak ini, saya menguatkan, tetap berharap, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa Pak. Nah, selanjutnya kisahnya saya tidak tahu, karena istri saya sudah keluar lebih dulu. Saya pamitan, Pak, saya pamit, istri saya sudah keluar ICU. Tetap semangat, tetap berdoa. Luar biasa sekali. Lihat, dari doa seorang suami, anak-anaknya mereka bersatu berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin secara manusia, wah ibu ini sudah mungkin dalam hitungan detik mungkin sudah lewat ya. Karena sudah mengalami pendarahan dan lain sebagainya. Tetapi ibu ini yang terus kuat katanya. Kuat sekali karena saya yakin karena doa daripada suami dan anak-anaknya. Jadi dari hal tersebut, wah mengalami banyak cerita ya. Tidak itu saja, ketika istri saya dipindahkan ke kamar, ke ruangan yang lainnya ya. Pada ketika dipindahkan itu harus hati-hati, tidak boleh salah bergerak ya, karena ini sangat sensitif sekali leher kan. Kemudian pada waktu malamnya, itu sangat menegangkan sekali. Istri saya, dia katakan ada darah dari hidungnya, kemudian ada gumpalan di leher, saya tidak tahu, mungkin pendarahan ya. Pendarahan itu menggumpal di leher sehingga tidak bisa bernapas. Saya memanggil perawat, semua saya panggil. Gimana ini, Bu? Tolong Bu, istri saya ini tidak bisa bernapas ini, saya bilang. Sudah sekarat sekali pada malam itu ya. Sedangkan perawat itu pun dia tidak dapat melakukan apa-apa, dia hanya melihat, bingung dia. Saya berpikir bahwa perawat itu mungkin belum pernah menangani pasien seperti itu ya. Jadi dia bengong saja perawatnya. Saya kan secara manusia kan saya ngomel, maksudnya tuh saya tegas, saya katakan, loh ibu kok lihat saja, saya bilang. Enggak ada tindakan apa-apa, saya bilang. Apakah ambil alat kek, sedot kek, dahaknya itu keluar kan dan sebagainya. Oh Pak, maaf Pak, tapi kita sudah menghubungi dokter Pak katanya. Tunggu dokter Pak, tunggu dokter. Waduh. Kita harus menunggu dokter, sedangkan istri saya sudah sekarat, tidak bisa bernafas. Akhirnya perawat itu keluar.
Saya bilang sama istri saya bilang, kita tidak bisa mengandalkan manusia. Kamu lihat sendiri, saya sudah berusaha. Saya katakan kepada perawat itu, kalau misalnya lambat penanganannya, bisakah dipindah ke kelas 2, saya bilang. Bisakah pindah ke kelas 1 atau VIP sekalian? Tak bilang begitu perawatnya. Oh, tidak bisa Pak, karena pelaturan baru dari BPJS kelas 3 yang bayar PBI atau non PBI, artinya mandiri atau dibayar pemerintah, itu tidak bisa naik kelas Pak katanya. Itu peraturannya baru bulan Desember. Jadi tidak bisa. Saya sudah jelaskan sama istri saya, tidak bisa pindah, saya bilang. Jadi ya sudah, kita tidak bisa mengandalkan manusia. Yang hanya kita andalkan, kita berdoa. Saya ajak istri saya berdoa. Kita berdoa. Saya berdoa kepada istri saya. Saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya bilang. Semuanya berjalan baik. Akhirnya berapa menit, saya bilang gimana? Sudah agak enakan katanya. Sudah, maksudnya tuh tidak sesak napas ya. Tidak sesak napas. Kemudian dokter paru-paru datang. Dokter paru-paru datang, dia periksa. Kemudian diberikan nebulizer ya. Nebulizer itu untuk pengasapan, penguapan itu. Diberikan obat. Nah itu agak mending, lebih mending lagi. Jadi tidak mengalami sesak napas. Nah, jadi hal-hal demikian saya ingin katakan, ketika kita dalam keadaan gawat, kritis, semua yang kita harapkan itu lepas tangan, tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ingin katakan bahwa disitulah kita harus mengandalkan iman kita, amin. Kita harus mengandalkan iman kita, percaya kita. Seberapa kita percaya kepada Tuhan, kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan iman kita, karena itulah yang satu-satunya kita miliki. Amin. Apalagi yang kita miliki? Tidak ada. Semua perawat itu hanya menunggu dokter datang. Kalau kita tidak mengandalkan iman kita, wes sudah selesai, pasrah. Jadi orang Kristen itu jangan pasrah, amin. Kita harus mengupayakan iman kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan. Lebih banyak daripada apa yang kita harapkan. Itulah kita harus mengaktifkan iman kita. Luar biasa sekali. Jadi ketika dokter itu besoknya datang, dia lihat perkembangan istri saya. Dokter itu berkata, nanti ibu belajar ya. Duduk, selonjoran kakinya dan lain sebagainya. Mungkin lusa bisa pulang, seperti itu ya. Lusa bisa pulang Bu katanya. Tetapi saudara tahu tidak? Hari lusa artinya hari Sabtu ya, hari Sabtu. Tetapi istri saya sudah mulai dia menggerakkan imannya, ya saya ingin katakan. Yakin, wes lepas, keteter lepas. Saya mau ke kamar mandi, saya mau badan sudah lengket semua, saya mau mandi dan lain sebagainya. Wes lepas semua, saya suruh perawat lepas semua. Nah hari Jumat itu saya kaget, dia sudah berjalan ke pasien satu. Dia say hello, apa kabar dan lain sebagainya. Kemudian dia mendoakan pasien itu satu-satu. Wah tepuk jidat saya. Mungkin istri saya bilang, kamu itu ngomel-ngomel katanya. Ya namanya manusia khawatir ya. Baru lepas keteter itu dia sudah melangkah dengan iman berjalan. Dia berdoa. Ada satu ibu yang mengalami kanker usus, dia berdoa buat ibu itu. Ibu ini sudah sebenarnya orang Kristen katanya, tetapi dia meninggalkan imannya hanya menikah dengan orang yang tidak percaya. Jadi dia nangis ketika istri saya sudah mau mendekati dia sudah langsung menangis. Ibu ini langsung menangis, padahal belum berkata-kata istri saya, sudah menangis dia. Katanya. Akhirnya didoain oleh istri saya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, bulan ini tepat sekali. Bulan kita harus menguatkan iman kita. Dan saya mengalami, istri saya mengalami, dia dengan iman dia percaya. Dan akhirnya pulangnya pun hari Jumat, bukan hari Sabtu. Jadi seperti yang saya doakan, Tuhan melakukan pemulihan lebih cepat. Tuhan, aku berdoa, Tuhan melakukan pemulihan lebih cepat. Lebih cepat, ternyata lebih cepat. Hari Jumat bisa pulang.
Luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah, saya percepat ya. Bagaimana cara kita membangun atau membangkitkan iman kita? Yang pertama, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepada engkau. Luar biasa. Jadi untuk kita membangun iman kita, membangkitkan iman kita, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Harus sujud, berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan. Karena itulah iman kita dibangkitkan, dibangun. Saya seperti yang saya katakan, saya tidak mengandalkan apa-apa. Saya tidak memiliki apa-apa dan lain sebagainya. Ketika saya menghadapi masalah pada waktu-waktu kritis, yang saya lakukan hanya sujud di kaki Tuhan. Ketika saya sujud di kaki Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, maka hal-hal yang menakutkan tadi akan pergi, akan hilang. Amin. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dalam hadirat Tuhan. Sujud di kaki Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Seumpama Raja Wali, firman Tuhan katakan, kita akan mendapat kekuatan baru. Makin lama kita berjalan makin kuat, makin lama makin kuat. Karena kita mengandalkan Tuhan. Kita lihat bahwa iman Sadrak, Mesak dan Abednego ketika dia sedang menghadapi masalah di dapur perapian. Iman Sadrak dan Mesak ini adalah contoh bukti begitu dalamnya hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai Sadrak, Mesak dan Abednego mengatakan bahwa sekalipun Tuhan tidak menolongku, aku tidak sekali-kali akan menyembah kepada patung yang Tuhanku dirikan. Luar biasa, amin. Luar biasa sekali. Sekalipun Tuhan tidak menolong, sekalipun Tuhan tidak menjawab doa saya, aku sekali-kali tidak akan menyembah kepada patung yang Tuanku Raja dirikan. Artinya apa? Artinya sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kita, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu kecewa terhadap Tuhan, kita tidak boleh kecil hati, kita tidak perlu masuk ke dalam dosa dan lain sebagainya. Dosa penyembahan berhala ya. Iman Sadrak, Mesak dan Abednego luar biasa. Begitu dalamnya hubungan mereka dengan Tuhan. Sehingga sangat percaya sekali bahwa Tuhan ada di pihaknya. Tuhan yang akan melepaskan mereka dari dapur perapian. Nah, yang kedua, untuk membangkitkan iman kita, hal yang kedua, bersekutu dengan firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa pengenalan akan pribadi Tuhan akan membuat iman percaya seseorang semakin berkembang. Pengenalan akan Tuhan dibangun dari relasi keseharian orang percaya melalui saat teduh, doa, dan ibadah. Jadi bersekutu dengan firman Tuhan setiap waktu. Karena di dalam Roma 10 ayat 17 di sana dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh apa? Iya, bukan gosip ya. Pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi untuk membangkitkan iman kita, membangun iman kita, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Memang situasi pada waktu itu sangat menakutkan. Dokter sudah mengatakan hal-hal yang jelek. Hal-hal yang jelek. Sebelum operasi sudah mengatakan siap tidak Bapak. Nanti kita tidak tahu katanya. Namanya manusia nyebrang jalan saja bisa ditabrak orang mati katanya. Ini kita tidak tahu. Hal-hal yang jelek dimasukkan ke dalam otak. Hal-hal yang jelek. Ini akibatnya Pak. Ini resikonya Pak. Resikonya akan mengalami kelumpuhan. Bisa fatal, bisa mati Pak. Waduh. Hal-hal negatif dimasukkan ke dalam pikiran. Oleh sebab itu, untuk membangkitkan iman kita, kita perlu mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita kembali. Amin. Karena iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kemudian apa?
memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Di dalam Yosua 1 ayat 8. Jangan kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan kita lupa memperkatakan firman Tuhan. Tetapi renungkanlah firman itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan katakan, amin. Harus memperkatakan firman Tuhan. Seperti yang saya katakan. Seperti yang saya katakan, selalu memperkatakan firman Tuhan. Di dalam doa kita, di dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Naikkan pujian. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah mazmurku, pengharapanku, perisaiku. Perkatakan firman Tuhan itu. Itu yang akan membangkitkan iman kita, membangun iman kita. Oh Tuhan, berbahagialah orang-orang yang mengandalkan Engkau, yang menaruh harapannya kepadamu. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi air. Perkatakan firman itu siang dan malam. Firman itu yang akan menguatkan kita, membuat kita kokoh menghadapi situasi apapun. Amin. Amin. Buat firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita merenungkan firman Tuhan sambil kita menaikkan pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji, berikan kekuatan. Katakan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Bapak Ibu, saya undang kita semua bagi berdiri. Naikkan pujian ini dari awal. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan, jangan pernah menyerah. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah,
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sekali lagi sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat kami menyembah-Mu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sekali lagi ambil waktu sembah Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Kau Tuhan yang setia, menyatakan janji firman-Mu bagi setiap kami yang percaya, yang tetap menguatkan hati menantikan Engkau dalam iman kepadamu. Kau pasti menolong, Kau pasti memulihkan, Kau pasti menyembuhkan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau terus menguatkan kami, Kau terus memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Tuhan yang setia atas hidup kami Tuhan, dalam setiap keadaan, dalam setiap perkara Tuhan. Sungguh kami boleh diingatkan bahwa Engkau tidak pernah berjanji segala sesuatu senantiasa baik, tapi janji-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap beserta setiap kami. Engkau terus menguatkan kami, Engkau terus menopang kami, hingga setiap kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya Tuhan. Karena Engkau menopang kami. Kami percaya ketika kami berdoa dengan iman, sakit penyakit kami disembuhkan. Tapi kami juga tetap percaya ketika kami berdoa belum disembuhkan, tidak membuat kami khawatir Tuhan, tidak membuat kami marah, tapi kami tetap terus menguatkan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami pasti mendatangkan sesuatu yang baik atas hidup kami. Ada rancangan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Biarlah hati kami tetap terus senantiasa bersyukur. Mungkin ada hari ini, sampai hari ini setiap kami belum menerima jawaban itu, tapi kami terus menguatkan hati kami. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, kasih dan kuasa-Nya. Engkau senantiasa Tuhan memperhatikan kami. Engkau terus menopang, menguatkan setiap kami. Satu hal yang kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu berkata, walaupun kami tidak melihat, belum melihatnya, kami mau tetap terus percaya bahwa Engkau Tuhan pembuat mujizat atas kami, bahwa Tuhan tetap mengasihi setiap kami. Tidak ada satu hal apapun ya Tuhan yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Engkau terus menguatkan kami, memberkati kami. Kami percaya Tuhan menghibur tetap setiap hati yang susah, menguatkan hati yang lemah. Kami percaya damai sejahtera, sukacita, kekuatan baru, pemulihan senantiasa itu menjadi bagian kami bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Terus pakai secara luar biasa dalam kehidupannya, dalam pelayanannya boleh banyak membawa banyak jiwa bagi Engkau Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus keluarganya, usahanya, dalam pertolongan Tuhan.
dalam kasih Tuhan. Buatlah hamba-Mu terus ya Tuhan menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar Tuhan. Biar kami terus bertumbuh di dalam iman, dan biarlah kami boleh melihat hasil daripada iman itu. Walaupun kami belum melihat, tidak melihat, tapi kami percaya Engkau bekerja melampaui mata jasmani kami Tuhan. Engkau bekerja melampaui apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami aman Tuhan, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagi kami. Diangkat sekali lagi dengan iman. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami tetap percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan mukjizat dalam hidup kami. Tidak ada satupun perkara yang tidak dapat Kau kerjakan. Sebab Engkau sanggup, Engkau ajaib, Engkau mampu Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkan. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai syukur buat Tuhan kita pembuat mukjizat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hati kami tetap percaya walaupun kami tidak melihat. Engkau tetap Tuhan yang sama, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Tetap Tuhan yang mengasihi setiap kami. Apapun keadaan kami, dalam segala perkara, hal apapun Tuhan, situasi apapun, kami tahu Tuhan tetap ada, tetap nyata beserta setiap kami, tetap tinggal setia dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan, penghiburan. Bahkan kami tahu Tuhan di setiap ujian, bahkan mungkin cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, bukan semata-mata untuk menjatuhkan kami, tapi kami tahu Tuhan Engkau menguji setiap kami untuk kami bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat di dalam Engkau, untuk kami boleh tetap terus ya Tuhan percaya dengan segenap kehidupan kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang benar. Tidak pernah salah kami mengharapkan, menggantungkan kekuatan kami, hidup kami di dalam Engkau, sebab kami percaya Engkau sudah mati lebih dulu. Itulah bukti bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Kami kuatkan iman kami senantiasa di dalam Engkau. Terima kasih Engkau memberkati. Kami tahu hari-hari ini mungkin ada saudara kami tetap dalam kelemahan tubuh, tapi kami tetap memperkatakan iman kami bahwa Tuhan bekerja sesuai dengan firman-Mu, dengan karya-Mu ajaib. Sekali lagi kami perkatakan oleh bilur-bilur-Mu setiap kami yang sakit, kami mendapat kesembuhan di dalam nama Yesus. Setiap kami yang letih dan lesu dapat kekuatan baru. Engkau penghibur di kala kami susah, Engkau menguatkan kami di kala lemah ya Tuhan. Terima kasih memberkati anak-anakku Tuhan yang Kau tambahkan umur setahun lagi pada minggu-minggu ini Tuhan Yesus. Biarlah terus makin mengasihi Tuhan, bertambah usia, bertambah juga kasih kepadamu Tuhan. Berkati dalam kehidupan segenap kehidupan rumah tangga, dalam kuliah, dalam sekolah, di dalam nama Yesus. Makin hari makin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan undur diri, pulang dari tempat ini. Biarlah kami boleh pulang dengan menerima berkat yang berlimpah daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu mohon duduk dulu sebentar. Saya mengingatkan kembali tadi pengumuman tadi. Jadi hari ini ada pemeriksaan untuk gula darah secara gratis dari klinik Sumber Sehat ya, dari Ibu Seli. Nanti Bapak Saudara, saya harapkan sih semua ya minimal, maksudnya ini batasnya adalah umur 13 tahun sudah boleh mulai memeriksakan, karena memang ini satu hal yang penting untuk kita jaga ya kesehatan kita. Salah satunya adalah cek gula darah ini secara gratis. Jadi Bapak Saudara yang nanti mau dicek boleh tinggal dulu ya, setelah dicek darah boleh pulang. Tapi yang memang menurut saya nggak perlu, sudah rutin cek ya silakan. Tapi saya harapkan semua bisa karena ini gratis ya. Jadi mohon tunggu sebentar, nanti ada dari tim klinik Sumber Sehat yang akan melayani kita ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang mau pulang monggo silakan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Aku masih selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berandang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku masih selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun gunung-gunung berandang, namun kasih setiamu tak berbeda. Selalu bersyukur sebab hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
tak pergi dari selalu bersyukur dan cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.